Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, Pemurah dan Pengasih. Oleh karena itu, seluruh bagian otak ilo pitua lowombu benar-benar memperhatikan wujud nama Allah ini. Karena nama Allah ini sangat penting memahami tentang dikandung berangkat dari sifatnya Allah, rohaninya Allah, ruhunya Allah, nurnya Allah. Inilah makom 4 cahaya. Kemudian hembusan dari 4 cahaya ini berangkat dari utusan, kemudian Rasul, Nabi dengan nurunya. Ibu awal, Nabi merupakan bapa awal, Rasul merupakan rohani dari Allah, kemudian utusan dari Qadimnya Allah. Utusan inilah merupakan makom nur. Kemudian Rasul merupakan nur, Nabi merupakan nur, kemudian nurnya bumi. Inilah makom ibu awal yang tidak dapat digoncangkan oleh iblis. Inilah makom ibu awal Sayyidah Siti Hawa yang telah memelihara. Karena ibu awal ini merupakan makom pintu sorga. Oleh karena itu Nabiullah Sayyidina Muhammad sudah mensyariatkan ibu 3 kali inilah wujud berangkat dari ibu jasmania, ibu sifat dengan ibu rohani. Ibu rohani, ibu jasmania dan ibu sifat inilah yang selalu melahirkan nafsu amarah lawwamah mulhamah. Begitu pula bapaknya sifat, bapak rohani, bapak jasmani melahirkan amarah lawwamah mulhamah. Bapak 3 makom, ibu 3 makom, inilah yang selalu melahirkan jin, iblis, dan setan. Oleh karena itu Nabiullah diperintahkan oleh Allah dapat mensyariatkan berangkat dari istinja junub air wudu, istinja jasmania, istinja sifat dan istinja rohani. Berangkat dari makom jasmania bapa, kemudian sifat bapa, rohani bapa. Begitu pula kita masuk di dalam jasmania ibu, kemudian sifatnya ibu, rohani ibu. Inilah yang harus kita istinjakan, kita junubkan, dan kita wudukan agar benar-benar menyatu dengan ibu awal. Ibu awal makomnya pintu sorga.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inilah makom yang bersaksi kepada Nabi. Nabi itu Rasul dan utusan. Ini yang dipahami, ini yang direnungi seluruh bagian letak ilo pitu alawambu. Benar-benar sudah memahami dan sudah merenungi, berarti sudah berwujud istinja, jasmania, istinja sifat dan rohani. Karena begitu kita masuk di dalam sholat, apabila jasmani kita, sifat kita, rohani kita melaksanakan salat tidak akan sempurna. Inilah wujud firman. Oleh karena itu seluruh bagian otak ilo pitu alawambu, istinjakanlah jasmania kalian dan istinjakanlah sifat kalian dan istinjakanlah rohani kalian. Ibu dan bapa makom-makom jasmania. Agar kita naik, ujuk naik memasuki jasadnya napas, kemudian jasadnya rohani napas, kemudian masuk di dalam jasadnya napas ruh, dan masuk di dalam jasadnya nurunya napas. Jasadnya napas ini secara zahir yang selalu tailapi tua sudah menggamblangkan. Tariklah napas kalian, itulah makom jasadnya salat, jasadnya napas, makomnya salat ruh. Kemudian kita masuk di dalam napas rohani dan napas ruh dan napasnya nur. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena jasad napas ini dan jasad rohani napas dan jasad ruhnya napas dan jasad nurnya napas kembali ke Allah. Perhatikan sakratul maut, jasad napas, jasadnya rohani napas, jasadnya ruh napas, dan jasadnya nur napas sudah kembali. Ini yang diperhatikan seluruh bagian letak ilo pitu alawambu. Perhatikanlah suatu makom-makom ilmu ini yang sudah diajarkan oleh Ta'ilo Pitu Alawambu. Apakah kalian tidak memiliki jasad napas? Apakah kalian tidak memiliki rohani napas? Apakah kalian tidak memiliki ruhnya napas? Apakah kalian tidak memiliki nurunya napas? Inilah 4 makom benar-benar merupakan suatu pintu. Bagaimana kita masuk di dalam pintu? Berangkat dari ajaran Nabiullah Sayyidina Muhammad, mengistinjakan jasadnya Bapa dan mengistinjakan sifatnya Bapa dan mengistinjakan rohaninya Bapa. Nanti itu bermakom ibu awal merupakan pintu surga. Kemudian ibu jasad dan ibu sifat dan ibu rohani yang telah menempatkan suatu istinja jasad dan istinja sifat dan istinja rohani.
Kemudian junub jasad, junub sifat, dan junub rohani. Kemudian wudu jasad, wudu sifat, wudu rohani. Kemudian salatnya jasad, salatnya sifat, salatnya rohani. Kemudian puasa jasad, puasa sifat, puasa rohani. Zakatnya jasad, zakatnya sifat, dan rohani. Kemudian hajinya jasad, haji sifat, haji rohani. Inilah makom-makom yang diperhatikan. Kalau haji jasad ini benar-benar kita sudah memiliki nama karena wujud daripada jasmania yang sudah menuju ke tanah suci. Namun setelah kita pulang dari tanah suci, sifat kita dengan rohani kita apakah sudah berwujud haji? Oleh karena itu haji mendapatkan haji mabrur kembalinya dari tanah suci apabila benar-benar sudah diperhatikan ibadah yang telah dilaksanakan. Wujud ibadah ini merupakan suatu ritual. Oleh karena itu benar-benar diperhatikan yang telah memakai baju ihram. Karena baju ihram ini berangkat dari mensucikan jasmania, sifat, dan rohani. Benar-benar sudah diperhatikan karena sesungguhnya kita memakai baju ihram ini 28 hari atau 29 hari. Inilah yang diperhatikan. Makom-makom 28 inilah yang diperhatikan, atau makom-makom 29. Kalau 29 ini kita berangkat dari 17 rakaat, kemudian ditambah 12, terdapat 29. Direnungi dan dipahami seluruh bagian letak ilo pitua lawombu malam ini. Benar-benar sudah diperhatikan agar jasadnya Hawa secara wujud jasmani, jasadnya Hawa secara wujud sifat, dan jasadnya Hawa secara wujud rohani. Inilah yang selalu digoda oleh jin dan iblis dan setan hingga selalu memakan buah huldi. Hawa yang benar-benar yang tidak bisa digoda, itulah makomnya nur. Karena sesungguhnya Hawa yang di surga ini merupakan suatu nur, perwujudan dari sifatnya Allah. Begitu pula kita masuk di dalam makomnya Adam, jasmania, Adam sifat, dan Adam rohani yang selalu digoda oleh jin dan iblis, maka selalu memakan buah huldi hingga melahirkan pertengkaran Adam dengan Hawa. Oleh karena itu Nabiullah Sayyidina Muhammad yang telah diperintahkan oleh Allah dapat mensyariatkan agar bagaimana Hawa dengan Adam tidak bertengkar. Ini yang kita renungi, inilah yang kita pahami. Apabila Adam ini sudah berwujud istinja jasmania, berwujud istinja sifat, dan berwujud istinja rohani, demikian pula Hawa berarti wujud cinta saling mengasihi. Karena cinta saling mengasihi ini diperintahkan oleh Allah, aku jadikan kalian berdua ini saling mengasihi, saling menghormati, saling menghargai.
Firman Allah ini diperhatikan. Seluruh bagian letak ilo pitua lombu, tempatkanlah suatu istinja jasmania, istinja sifat dan istinja rohani. Begitu pula makom-makom hawa jasad dan hawa sifat dan rohani, maka tempatkanlah istinja junub dan rohani. Agar kalian sudah menyatu dengan ibu awal yang di surga dan bapa awal di surga. Inilah jaminan-jaminan dari Allah ini. Karena prosesnya kita ini lahir dari ibu. Ibu kita, inilah ibu sifat dan ibu jasmania ini dan ibu rohani. Yang telah prosesnya lahirnya kita-kita inilah. Oleh karena itu wujud daripada kita ini merupakan makhluk, namun ibu makomnya awal bukan makhluk. Makomnya nur. Seluruh bagian letak ilo pitua lawambu'u, perhatikanlah, benar-benar kalian memperhatikan, berarti sudah berwujud istinja junub dan wudu. Maka sempurnakanlah suatu salat kalian dan puasa kalian, zakat kalian dan haji kalian. Benar-benar kalian memperhatikan, berarti selalu melahirkan cinta kasih. Saling mengasihi, saling menghormati, saling peduli. Inilah firman Allah ini. Benar-benar kalian renungi dan kalian pahami. Maka itulah kalian mendapat keberkahan dari Allah. Seluruh bagian letak ilo pitua lawambu, malam ini diperhatikan. Karena kita sudah memasuki 1 Ramadan. Oleh karena itu, 1 Ramadan ini kita melaksanakan salat tarawih. Salat tarawih ini terdapat 2 bagian. Berangkat dari 8 rakaat ditambah witir 3. Kemudian 20 rakaat ditambah 3, 23 rakaat. Dua-duanya ini benar, melaksanakan 20 rakaat benar, dan melaksanakan 8 rakaat ini benar. Yang tidak benar, yang tidak melaksanakan. Diperhatikan, karena inilah perwujudan makom-makom ilmu. Berangkat dari 4 rakaat. 4 rakaat terdapat 8 rakaat. Kemudian ditambah witir 3 rakaat. Inilah makomnya. Berangkat dari jasmania. Kemudian sifat dan rohani. 4 inilah. 4 dari makomnya bapa dan 4 makomnya ibu. Terdapat 8 rakaat. Kemudian makom 3 rakaat. Inilah kedudukan berangkat jasmania, sifat dan rohani. Terdapat 11 rakaat. Begitu pula 20. 20 ini diperhatikan 17 ditambah 3 terdapat 20 rakaat. 20 rakaat ini dengan 8 rakaat. Inilah benar semua. Nabiullah Sayyidina Muhammad telah mensyariatkan 20 rakaat dengan 8 rakaat. Sesungguhnya benar semua. Karena ini mensyariatkan makom-makom ilmu 4. Seluruh bagian letak ilo pituah lawambu. Malam ini benar-benar kalian merenungi dan memahami bagaimana kalian bisa berwujud jasadnya nafas dan jasadnya rohani nafas dan jasadnya ruhnya nafas dengan jasadnya nurnya nafas. Benar-benar kalian sudah memahami, berarti sudah memperhatikan
jasad nafas ini merupakan makomnya nur. Begitu pula makom rohani nafas, makomnya nur. Kemudian kita masuk di dalam makom ruhnya nafas, makomnya ruhullah. Kemudian makomnya nafas nur, utusan. Inilah para wujudan ta'ilo pitua lawambu'u ini. Benar-benar kalian memperhatikan. Berarti kalian sudah mengenal pintu surga. Bagaimana kalian bisa masuk di dalam pintu surga? Berarti tidak mendurhakai ibu kalian. Wujud yang mendurhakai ibu kalian. Berarti jasad kalian benar-benar sudah melaksanakan istinja, junub, air wudu, salat, puasa, zakat, dan haji. Begitu pula kaum Adam benar-benar sudah melaksanakan istinja, junub, air wudu, salat, puasa, zakat, dan haji. Maka kalian benar-benar bermakom di nurunya nafas. Kemudian rohaninya nafas. Inilah makom nur. Kemudian ruhnya nafas, makomnya nur. Kemudian nurunya nafas, makomnya nur. Jika bukan karena engkau, wahai Nabi, aku tidak akan ciptakan sesuatu ini. Aku ciptakan sesuatu ini karena engkau Nabi. Nabi ini merupakan gelar yang dianugerahkan oleh Allah. Karena gelar kenabian itu hanya miliknya Allah. Allah yang memberikan gelar, bukan makhluk. Nabi itu makamnya nur. Awwalu mahalakallahu ta'ala nuru Allah. Awwalu mahalakallahu ta'ala nurunya Nabi. Makamnya 4. Oleh karena itu pada malam ini ta'ilo pituang sudah menggamblangkan kepada kalian semua. Benar-benar kalian masuk di dalam bulan suci Ramadan ini, bulannya Allah. Bagaimana kalian bisa masuk di bulan Allah? Bulan itu merupakan suatu alamnya Allah. Oleh karena itu, ta'ilo pitua lawambu menegaskan kepada seluruh bagian ta'ilo pitua lawambu, bagaimana kalian bisa masuk di alamnya Allah. Maka istinjakan jasad kalian dan junubkanlah jasad kalian dan wudukanlah jasad kalian, sifat dan rohani. Benar-benar sudah menempatkan, berarti sudah masuk di dalam bulannya Allah, bulan suci Ramadan. Inilah bulan yang dimuliakan oleh Allah. Perjalanan mi'rajnya Nabiullah Sayyidina Muhammad, seluruh para nabi-nabiullah ini mi'raj. Dan ini yang dipahami dan direnungi seluruh bagian ta'ilo pitua lawambu. Renungilah, benar-benar kita mempersiapkan bagaimana kita masuk di dalam istana Allah. Istana Allah, istana Allah. Maka bersihkanlah jasad kalian, bersihkanlah sifat kalian, bersihkanlah rohani kalian. Kerusakan umat akhir zaman ini hanya mengistinjakan jasad, namun sifat tidak diistinjakan, rohani tidak diistinjakan. Bagaimana kita bisa untuk menyatu dengan nurunya nafas? Nurunya nafas, nurunya nafas, nurunya nafas. Diperhatikan firman-firman Allah ini. Benar-benar kalian memperhatikan, maka disitulah kalian mendapat keberkahan dari Allah. Mendapat keberkahan dari Allah. Dan mendapat syafaat dari nurunya Nabi. Karena hanya Nabi yang bisa untuk berdialog dengan Allah. Kita ini makhluk. Kita ini makhluk. Inilah yang direnungi dan dipahami
bagaimana kalian bisa masuk di kerajaanku? Firman Allah, maka sucikanlah jasad kalian, sucikanlah sifat kalian, dan sucikanlah rohani kalian. Maka pintu surga ini dibuka. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku bersaksi Nabi itu Rasul dan utusan. Inilah merupakan perwujudan awal yang tidak akan mati. Inilah Nabi makomnya awal. Kemudian kalau Nabi akhir zaman, inilah prosesnya yang di bumi. Benar-benar selesai tugasnya, maka akan berakhir. Inilah yang direnungi, karena yang kekal hanya Nabi awal. Inilah suatu makom nur. Kalau Nabi bermakom perwujudan di jasmania, inilah makhluk yang telah mendapatkan suatu gelar kenabian yang dianugerahkan oleh Allah. Wujud yang dianugerahkan ini telah menerima perintah-perintah Allah. Inilah yang disebut tabut perjanjian. Tabut perjanjian ini sangat penting direnungi dan dipahami. Oleh karena itu diperhatikan di surat Al-Baqarah tentang wujud daripada tabut perjanjian. Benar-benar sudah direnungi dan sudah dipahami. Berarti benar-benar seluruh bagian letak ilopitu alawambu'u ini sudah melaksanakan wujud yang sudah melaksanakan, berarti benar-benar sudah menempatkan suatu perintah-perintah Allah. Maka kalian benar-benar masuk di dalam pintu ibu awal, kemudian bapak awal. Nanti itu kalian bisa mengenal Ruhullah, kemudian utusan. Karena makom utusan ini rohani dari qadimnya Allah. Kemudian Ruhullah ini merupakan rohani dari Allah. Oleh karena itu, firman Allah akan menurunkan Isa Ruhullah di akhir zaman ini. Benar-benar diperhatikan wujud daripada Ruhullah. Inilah makom nur. Nur merupakan makom kenabian. Di akhir zaman ini akan memimpin kalian, menyelamatkan kalian ke jalan yang benar, jalan yang diperintahkan oleh Allah. Oleh karena itu, di akhir zaman ini benar-benar sudah dikiamatkan. Semua sudah merasakan kiamat. Oleh karena itu Nabiullah Sayyidina Muhammad telah mensyariatkan kiamat kecil, tidur. Kiamat, kemudian sakit, kemudian meninggal. Inilah wujud daripada kiamat yang benar-benar yang sudah menimpa seluruh dunia ini. Karena kiamat merupakan wujud kemurkaan Allah. Oleh karena itu, seluruh bagian letak ilopitu alawambu pahamilah makom-makom ilmu yang telah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad. Bumi-bumi sudah hancur. Bumi-bumi sudah hancur. Bumi yang dikandung itulah bumi jasmania. Karena sudah benar-benar sudah berwujud Dajjal. Maka bumi ini dihancurkan oleh Allah. Oleh karena itu, seluruh bagian letak ilopitua, renungilah dan pahamilah agar kalian terhindar dari kiamat. Maka sucikanlah jasad kalian
dan sucikanlah sifat kalian, rohani kalian, maka kalian tidak mendapatkan kiamat. Karena kiamat ini merupakan wujud kemurkaan Allah. Karena umat akhir zaman ini benar-benar yang sudah dikuasai oleh Dajjal yang merusak-merusak makom-makom jasmania, makom-makom sifat dan rohani. Inilah yang kita renungi, inilah yang kita pahami. Kiamat-kiamat yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Inilah yang kiamat yang terjadi di akhir zaman ini. Seluruh bumi yang dikandung adalah jasmania, yang benar-benar sudah merasakan kiamat, yang benar-benar yang akan dimurkai oleh Allah. Oleh karena itu Ta'ila Pitua menggambarkan kepada kalian semua, maka sucikanlah jasad kalian, sucikanlah sifat kalian, sucikanlah rohani kalian, agar kalian tidak akan mengalami kiamat. Inilah perwujudan suatu syariat dari Nabiullah yang telah mengambil suatu syariat. Kiamat kecil tidur, kiamat besar mati, kiamat besar. Inilah yang terjadi sekarang. Kerusakan-kerusakan alam-alam inilah alam jasmania yang telah dimurkai oleh Allah. Seluruh bagian letak Ilopitua Lowombo pada malam ini, agar kalian tidak akan mengalami kiamat, maka renungilah ilmu yang telah digamblangkan oleh Ta'ilo Pitua Lowombo ini. Benar-benar kalian sudah merenungi dan memahami, maka jalankanlah perintah-perintah Allah ini yang diperintahkan oleh Allah kepada Ta'ilo Pitua Lowombo ini. Tempatkanlah cinta kasih. Cinta kasih merupakan saling mengasihi, saling menghargai, saling menghormati, agar kalian terhindar dari kiamat. Benar-benar kalian amalkan dan kalian imani. Alhamdulillah kalian benar-benar dilindungi oleh Allah. Perhatikanlah firman Allah. Barang siapa yang mengamalkan air wudu, maka Allah haramkan setitik benda yang dapat untuk membakar kulitnya. Benar-benar kalian meyakini ajaran ini, maka segera tempatkan air wudu ini. Wudu mensucikan jasad dan mensucikan sifat rohani, maka kalian terbebas dari kiamat. Firman Allah. Alhamdulillah seluruh bagian letak Ilopitua Lowombo malam ini. Renungilah, pahamilah makom-makom ilmu yang sudah digamblangkan kepada kalian semua. Inilah berangkat dari jasadnya nafas, kemudian jasadnya rohani nafas, dan jasadnya roh nafas, jasadnya nur nafas. Inilah firman Allah. Benar-benar kalian sudah memahami ajaran letak Ilopitua Lowombo ini. Inilah suatu makom-makom ilmu yang telah Allah turunkan kepada Ta'ilo Pitua Lowombo ini. Benar-benar kalian menjalankan, mengimani, maka kalian terhindar dari kiamat. Pahami, renungi makom-makom ilmu ini. Allah memberkahi kalian semua, dan Nabiullah memberikan syafaat kepada kalian semua. Maka kalian dipersilakan membuka telapak tangan kalian, karena malam ini Ta'ilo Pitua telah memohon ke Allah. Kalian diberikan keberkahan dari Allah yang kalian terima malam ini. Bukalah telapak tangan kalian semua. Letakkan di dada. Alhamdulillahirabbil alamin. Keberkahan yang dari Allah pada malam ini
Karena ta ilo pitua ini menjalankan perintah dari Allah 10 hari 10 malam. Melaksanakan perintah-perintah Allah ini, inilah mendapatkan suatu anugerah. Maka anugerah ini kalian benar-benar menerimanya, dan inilah kalian dapat merasakan. Oleh karena itu ta ilo pitua lawambu menegaskan kepada kalian bagaimana kalian menempatkan suatu ilmu yang sudah diajarkan kepada kalian agar kalian memperhatikan. Berarti kalian sudah masuk di dalam jasadnya napas, jasadnya rohani napas, jasadnya ruh napas, jasadnya nur napas. Kalau belum paham, ditanyakan. Kalau sudah paham, dijalankan, diimani. Allah memberkahi kalian semua yang telah menjalankan ilmu-ilmu yang telah digambelangkan oleh ta ilo pitua lawambu ini. Karena ta ilo pitua lawambu ini menerima suatu perintah dari Allah. Laksanakan perintahku. Apabila engkau laksanakan, maka seluruh doamu ini aku kabulkan, dan tempatmu di sisiku. Alhamdulillah seluruh bagian ta ilo pitua lawambu dari awal benar-benar sudah mengimani, berarti sudah merasakan apakah wujud doa kalian, apakah belum dapat jaminan. Kalau benar-benar kalian belum temukan, maka kembalilah kalian merenungi jasad kalian, kemudian sifat kalian, rohani kalian, benar-benar belum untuk melaksanakan suatu perintah dari Allah, istinja jasad, istinja sifat dan rohani. Apabila sudah melaksanakan, berarti benar-benar sudah berwujud saling mengasihi, saling menyayangi, saling menghormati, dan saling menghargai. Inilah makom-makom ilmu ini direnungi dan dipahami agar kalian terhindar dari kiamat. Karena kiamat ini merupakan suatu kutukan dari Allah. Kutukan merupakan suatu wujud kemurkaan. Maka kalian benar-benar menjalankan ilmu yang telah digambelangkan oleh ta ilo pitua lawambu ini. Maka kalian dilindungi oleh Allah. Karena ta ilo pitua ini benar-benar diutus karena menerima perintah. Laksanakan perintahku. Apabila engkau laksanakan, maka seluruh doamu ini aku kabulkan. Inilah wujud daripada tabut perjanjian. Ini yang diperhatikan agar kalian benar-benar Allah anugerahkan keberkahan dari Allah dan Nabi-Nabiullah memberikan syafaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.